Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, akuntansi sektor publik yang beranggota 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Serli Natasha. Yang kedua, Maya Anissa Rizda. Yang ketiga, Dewi Samarlina. Yang keempat, Alvina Damayanti BR Saragi. Dan kami akan menampilkan presentasi dari kelompok kami mengenai regulasi keuangan sektor publik. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai regulasi keuangan sektor publik. Regulasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu regulation, yang artinya peraturan. Nah, kata peraturan mengandung arti yang dianut untuk mengatur. Jadi, petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dengan aturan dan ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi. Jadi, regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, partai politik, yayasan, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Samarlina dengan nomor WP 2001071034. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang regulasi perundangan sektor publik di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, yaitu mengatur mengenai semua hak dan kewajiban negara mengenai keuangan dan pengelolaan kekayaan negara, dan juga mengatur penyusunan APBD dan penyusunan anggaran kementerian lembaga negara. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan, mengatur penggunaan anggaran atau penggunaan barang, bahwa undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan keuangan negara yang meliputi pengelolaan uang, utang, piutang, pengelolaan investasi pemerintah, dan pengelolaan keuangan badan layanan hukum. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengatur tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh BPK. BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kepada DPR dan DPD, sedangkan laporan keuangan pemerintah daerah setiap kepala negara kepada DPRD. 4 prinsip pengelolaan negara yang didasarkan pada ketiga undang-undang di atas yaitu: yang pertama, akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja; yang kedua, keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah; dan yang ketiga, adanya pemeriksaan eksternal yang kuat, profesional, dan mandiri dalam pelaksanaan pemeriksaan; yang keempat, pemberdayaan manajer profesional. Selain dari ketiga undang-undang tersebut, ada pula undang-undang lainnya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Cakupan dalam undang-undang tersebut meliputi pembentukan daerah dan kawasan khusus, pembagian urusan pemerintah, pemerintahan daerah, perangkat daerah, keuangan daerah, perda dan perkada, pegawai daerah, pembinaan dan pengawasan, serta desa. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan cakupan yang dibahas dalam undang-undang tersebut: yang pertama, sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah; yang kedua, pengelolaan keuangan daerah dan sistem informasi keuangan daerah; yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang sebelumnya berlaku Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Saya Alvina Damayanti BR Saragi akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang perkembangan Undang-Undang Akuntansi Sektor Publik setelah otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Reformasi di segala bidang yang didukung oleh masyarakat dalam menyikapi permasalahan yang terjadi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, menyebabkan lahirnya otonomi daerah sebagai salah satu tuntutan reformasi. Indonesia memasuki era otonomi daerah dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Tahun 2006 adalah momentum bagi bangsa Indonesia karena pada tahun inilah terbit laporan keuangan pemerintah yang disusun berdasarkan akuntansi pemerintahan. Memang pada bulan Juni 2005 telah ditetapkan peraturan pemerintah nomor 24 yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah harus disusun berdasarkan standar akuntansi untuk pemerintah yang berlaku untuk laporan keuangan tahun 2005, anggaran 2005. Bagi masyarakat, peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 dianggap sebagai tonggak sejarah karena sektor pemerintahan belum mempunyai standar akuntansi sejak Indonesia merdeka. Nah, jadi dari Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tadi keluarlah peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 yang merupakan tonggak sejarah sektor pemerintah belum mempunyai standar akuntansi sejak Indonesia merdeka. Selanjutnya, peraturan pemerintah 24 tahun 2005 menegaskan bahwa setiap laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Paket laporan keuangan pemerintah pun disusun berdasarkan sistem akuntansi yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan. Mahmudi dalam Bastian 2006 menyebutkan bahwa perjalanan manajemen negara atau daerah di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa fase, yaitu sebelum otonomi daerah, era transisi ekonomi tahap 1, dan era pasca transisi reformasi tahap 2. Nah, selanjutnya urutan perundang-undangan laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Pasal 30-31 yang berbunyi, Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada DPR atau DPRD berupa laporan keuangan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Pasal 32, yaitu bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD sebagaimana dimaksud, disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 Pasal 51, yaitu penjabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran penyelenggaraan akuntansi atas transaksi aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja yang berada dalam tanggung jawabnya. Akuntansi sebagaimana dimaksud digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintahan dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 Pasal 55. Ayat 1. Kepala Satuan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku penjabat pengelolaan keuangan daerah menyusun laporan keuangan pemerintahan daerah untuk disampaikan kepada gubernur, bupati, wali kota dalam rangka mematuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Ayat 2.
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran atau penggunaan barang penyusunan dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. 5. Undang-Undang Nomor 15 Pasal 16 Ayat 1, yaitu opini merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajiban informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian inter. 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2005 Pasal 184, yaitu Kepala Daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD, berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran terakhir. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca laporan, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan dengan laporan keuangan badan usaha milik negara. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintahan. 7. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 265 Ayat 2, yaitu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintahan yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan. 8. Kedudukan SAP, yaitu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD berupa laporan keuangan. Setiap entitas pelapor pemerintah pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Anissa Rizda akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya mengenai dasar hukum keuangan sektor publik. Proses penyelenggaraan pemerintah ditunjukkan untuk mengkoordinasi pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara, di mana suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk kebesaran kemakmuran rakyat. Keuangan negara dapat diinterpretasikan sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban warga yang dinilai dengan uang dalam kerangka tata penyelenggaraan pemerintah. Dalam Undang-Undang 1945 Amandemen keempat secara khusus diatur mengenai keuangan negara, yaitu pada bab ke-8 pasal 23 ayat 1 sampai 5. Berdasarkan undang-undang tersebut, ditetapkan undang-undang tentang APBN unit tahun anggaran yang bersangkutan. Penyusunan APBN bukan hanya menentukan ketentuan konstitusional yang dimaksud pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang 1945, tetapi juga sebagai dasar rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Oleh karena itu, penyusunannya didasarkan atas rencana strategi dalam undang-undang, Propenas, dan pelaksanaannya dituangkan dalam undang-undang yang harus dijalankan oleh Presiden maupun Wakil Presiden dan Menteri-Menteri serta pimpinan lembaga tinggi lainnya. Setelah pengesahan Undang-Undang APBN dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah pusat.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis organisasi pada sektor publik, di mana jenis-jenis organisasi sektor publik ini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu instansi pemerintah. Instansi pemerintah ini merupakan bagian dari organisasi sektor publik yang berbentuk pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintah pusat seperti kementerian, diantaranya Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Keuangan, dan sebagainya, serta lembaga dan badan negara, contohnya KPU, KPK, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pemerintah daerah, termasuk di dalamnya satuan kerja perangkat daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan, dan Pengelolaan Aset Daerah, Kantor Pencatatan Sipil, dan lain-lain. Yang kedua yaitu organisasi nirlaba milik pemerintah. Organisasi nirlaba milik pemerintah ini merupakan bagian dari organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah tetapi milik pemerintah, seperti perguruan tinggi BHMN, rumah sakit milik pemerintah seperti RSCM, rumah sakit daerah, dan yayasan milik pemerintah. Pada perkembangannya, sebagian organisasi dalam kelompok tersebut dikategorikan dalam kelompok yang lebih khusus lagi, yaitu Badan Layanan Umum atau BLU dan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Yang ketiga yaitu organisasi nirlaba milik swasta. Organisasi nirlaba milik swasta ini merupakan bagian dari organisasi sektor publik yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Contohnya yayasan. Apa sih contoh yayasan itu? Seperti Sampurna Foundation, Dompet Duafa, Republika, dan sekolah universitas swasta, serta rumah sakit milik swasta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.